kamu ikutilah perkataanmu dan mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian kalian melantunkan syahadat dengan diikuti oleh kerabat Pajajaran tersebut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Santriku sekarang kan beranya karena dari penyerang di Pajajaran. Dan lalu band mulai dimainkan. Lalu tak selang lama pasukan Pajajaran datang. Ketika pasukan Pajajaran datang, suara dongeng berubah menjadi kawanan tawatum yang menyerang pasukan Pajajaran dan buat mereka kalah. Penutup peristiwa itu konon terjadi di daerah dekat Kalimuli. Daerah sekitarnya kemudian dikenal dengan Tujung Muli, Desa Tujung Muli, Kecamatan Karangmoco. Kata Tujung berarti pertemuan dan Muli berasal dari kata Muli yang berarti kembali atau pulang. Pasukan Pajajaran diceritakan kocar kacir lari ke barat. Sebagian pasukan yang melarikan diri masuk ke hutan-hutan. Konon ada pasukan yang tak kembali ke Pajajaran dan mereka tinggal di hutan. Warga sekitar menyebutnya sebagai suku Pajajaran atau Wongala secara umum. Pesan dari drama ini adalah syair yang dilantunkan dalam kesenian Brand ini mengisahkan perjalanan hidup manusia bahwa segala sesuatu bermula dari ketiadaan dan akan kembali pula ke ketiadaan. Manusia diingatkan bahwa hakikat hidup haruslah dibekali dengan segala kebajikan dan kebijakan sebelum mereka meninggal. Sekian penampilan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk-
kelas 10-2 kelompok 3 dengan tarian Joko Ketawa. Sangat menarik sekali ya Pak. Betul sekali, asik banget ya. Kalau sekarang itu ada ini ya, ada yang mau berbicara silakan. Pas visit nih. Itu sedaya saking kelompok tiga kelas 1 kali mengaturakan matur nuwun. Suatu hari Pak Sudirman geram mulai melawan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda tersebut memperlakukan rakyat Indonesia dengan sembarangan. Banyak korban yang berjatuhan. Hal ini membuat Pak Sudirman naik darah di depan rumah. Terlihat Pak Sudirman berjalan pulang balik ke depan rumah. Saya bingung, bagaimana nasib rakyat Indonesia saat ini? Pasti ada solusinya. Bagaimana saya bisa tenang kalau rakyat Indonesia masih banyak yang menderita dan kelaparan di sana? Yowes Pak, ibu punya sedikit perhiasan. Nanti dijual dan uangnya bisa digunakan buat beli makanan untuk para rakyat Indonesia yang sedang kelaparan di sana. Terima kasih Bu, semoga niat hari itu kita oleh Allah SWT. Amin. Sementara itu, ternyata Pak Sudirman mengidap penyakit paru-paru yang sangat parah. Paru-paru yang berfungsi dengan baik hanya sebelahnya saja. Wah, Pak, sepertinya Bapak butuh istirahat karena kondisi Bapak semakin. Tidak Bu, saya sebagai pemimpin harus bisa melakukan cita-cita saya. Tapi Pak, Tenang saja, saya akan baik-baik saja. Saya lah. setelah percakapan bersama istrinya, Pak Sudirman berangkat untuk memimpin prajuritnya. Ayo, serang mereka. Dapat kembali pemimpin ini dari tangan gajah kita. Allahu Akbar. Saat ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta, Pak Sudirman semakin bersemangat melanjutkan perjuangan sampai seluruh tentara Belanda benar-benar hengkang dari tanah air Indonesia. Dan pada saat itu pun terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Beberapa rakyat pribumi telah ditangkap oleh Belanda. Mereka menyiksa dan membunuh rakyat Indonesia. Serahkan senjata Yu atau Yu yang saya tidak punya Tuan, tolong maafkan saya. Belanda menembak salah satu rakyat Indonesia. Darah mengucur deras dari rakyat itu. Di sisi lain, di Kesultanan Yogyakarta terlihat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kolonel Gatot Subroto, saya perintahkan Anda untuk menuliskan surat kepada Pak Sudirman agar beliau berhenti bergerilya terlebih dahulu agar menyatakan badannya yang sedang sakit parah. Siap, Pak. Kolonel Gatot Subroto mengirimkan prajurit untuk memberikan surat itu kepada Pak Sudirman. Akhirnya, Pak Sudirman membaca surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Inti dari surat itu adalah, Dirman, ini bukan perihal mati konyol, tetapi supaya cita-cita adik tercapai. Meskipun buah-buahnya kita tidak turut memetik melihat pohon subur, kita merasa gembira dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Pak Dirman akhirnya luluh. Beliau bersiap-siap berangkat ke Yogyakarta untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setibanya di Gedung Agung, Presiden Soekarno merangkul Pak Sudirman. Selamat datang Pak Dirman. Terima kasih atas sambutannya. Saya rasa Bapak tiada hari semakin memburuk. Saya rasa Bapak harus beristirahat terlebih dahulu. Baik, Pak. Ternyata ketika Bung Karno berada di Yogyakarta bersama Bung Hatta, mereka berdua ditawan oleh Belanda dan Yogyakarta pun jatuh ke tangan Belanda. Melihat hal ini, sering sakit Pak Sudirman selaku pemimpin tentara memimpin pasukannya melaksanakan perang gerilya dengan gigih. Prajurit semakin menipis. Akhirnya, berkat kegigihan Pak Sudirman dan prajurit-prajuritnya, Yogyakarta berhasil direbut kembali dari tangan Belanda. Puncaknya, tidak lama berselang Belanda mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27
7 Desember 1949. Alhamdulillah Pak, berkat kegigihan Bapak dan prajurit yang lainnya, Indonesia bisa mencapai kemerdekaan. Alhamdulillah Pak.